Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Di sini ketua kelasnya siapa? Silakan pimpin doa ya. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa hari ini. Di sini siapa yang tidak hadir? Oh, itu Rio, kenapa nggak hadir? Oh, sakit, ya. Selain Rio, siapa yang nggak hadir? Oh, hadir semua. Ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini siapa yang sering membantu bapak ibunya di rumah? Nah, ya, itu adalah salah satu contoh dari patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan patuh kepada orang tuanya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati kedua orang tuanya. Di sini siapa yang bisa membacakan surat Al-Isra ayat 23-24? Iya Bu, saya bacakan ya Bu. Ya Intan, silahkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ayat 23 saja atau ayat 24 Bu? Sampai 24. 24 waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah Bu. Terima kasih Intan. Ada yang mau membacakan artinya juga? Bu, saya mau coba membacakan artinya Bu. Oh, silahkan Ranti. Untuk arti ayat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Sudah Bu. Terima kasih Ranti. Terima kasih untuk Intan dan Ranti yang telah membantu Ibu tadi. Bacaan Al-Qur'annya sangat bagus, lancar. Di sini Ibu mau tanya, seberapa penting kita untuk menghormati dan patuh kepada orang tua? Iya, sangat penting sekali ya anak-anak untuk kita mematuhi dan hormat kepada orang tua. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya, seperti kita kalau mau melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, seperti ingin mencari kerja, mencari ilmu, dan lain-lain. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa ridha Allah terletak kepada orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Ada yang tahu nggak kira-kira bunyi dalilnya seperti apa hadis tersebut? Tidak tahu Bu, belum pernah mendengar. Oh, belum tahu ya? Silahkan ditulis ya, Ibu akan membacakan dalil tersebut. Ridaullahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Hadis riwayat Baihaqi. Silahkan kalian tulis dalil tersebut, nggak apa-apa. Di sini ditegaskan bahwa birrul walidain tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi memiliki bakti.
Dan bakti itu bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan. Namun berbakti dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Contoh berbakti kepada orang tua siapa yang tahu? Silahkan dijawab. Saya Bu. Iya, Ranti ya? Seperti tadi Bu ya, surat Al-Isra ayat 23, nggak boleh bilang ke orang tua. Berarti kalau disuruh orang tua harus cepat dilakukan Bu, nggak boleh bilang malas dan sebagainya Bu. Nah, iya, betul sekali. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Saya Bu Intan. Iya, silakan Intan. Seperti contohnya itu berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua disuruh apa, kita harus nurut Bu. Intinya nurut aja. Oh iya. Di sini contohnya hampir sama semua ya. Contoh berbakti kepada orang tua seperti mentaati perintahnya, menjaga amanah, menolong, membantu dan sebagainya. Itu juga termasuk contoh berbakti. Adapun hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Orang tua ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridho. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan menjadikan kita masuk surga. Selanjutnya yaitu pentingnya berbakti kepada guru. Guru adalah seorang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan yang mendidik kita. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya. Guru adalah pewaris para ahli. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, maka dia yang dinamakan besar di bawah kolong di langit ini. Diibaratkan matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmatin orang lain dan dinikmati dirinya sendiri. Siapapun yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang mulia, terhormat. Maka hendaklah ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran para ulama sangat menghormati gurunya. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya antaranya mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu mereka sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Mereka mentaati setiap arahan gurunya. Mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Mereka juga memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan taklim serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormatinya, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Di sini siapa yang tahu, kira-kira dengan menghormati guru kita akan mendapatkan keuntungan apa saja? Nah, betul sekali. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan keuntungan di antaranya yaitu ilmu yang diperoleh kita akan menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan kita akan lebih mudah untuk memperoleh atau menerima pelajaran yang masuk dengan menghormati guru tersebut. Dan kita juga akan senantiasa didoakan oleh guru. Materi Ibu sampai di sini saja. Siapa yang bisa menyimpulkan dari semua materi tersebut? Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi-materi yang tadi saya jelaskan. Di antaranya yaitu cara berbakti kepada orang tua. Di antaranya yaitu melaksanakan nasihat, mendengarkan perintahnya, lalu merendahkan diri, berkasih sayang, berkata halus, sopan, serta
mendoakan orang tua, rela berkorban untuk orang tua, dan tak lupa untuk meminta restu ketika akan berbuat sesuatu. Lalu bagaimana caranya untuk kita berbakti kepada orang tua tetapi orang tua kita telah meninggal? Caranya yaitu dengan merawat jenazahnya, melaksanakan wasiat, menyambungkan tali silaturahmi dengan kerabatnya, lalu juga bisa melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya. Contoh kayak melanjutkan usaha orang tua sebelumnya. Dan tak lupa untuk mendoakan orang tua. Kemudian cara berbakti kepada guru yaitu dengan menghormati dan memuliakannya, mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain, tidak melawan, tidak menipu, lalu memuliakan keluarganya. Selanjutnya, cara berbakti kepada guru yaitu dengan menghormati, memuliakan, mengamalkan ilmunya dan membagikan ke masyarakat. Tidak melawan, tetap berkomunikasi dengan guru dengan santun. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di buku. Minggu depan dikumpulkan ya. Untuk materi selanjutnya silahkan dibaca dahulu dan Ibu akan menjelaskan di minggu selanjutnya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa penutup. Berdoa mulai. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.